Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kita lihat kembali dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Saudara-saudara, betapa pentingnya pengurapan Allah dalam kehidupan kita, saudara-saudara, sebab firman Tuhan begitu tegas menjamin bahwa kemenangan yang gilang gemilang akan dinikmati oleh orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Saudara-saudara, betapa penting kita menjaga jangan sampai pengurapan Allah itu hilang dari kehidupan kita. Jangan sampai urapan Roh Kudus di dalam hidup saya dan saudara itu menjadi rusak. Ada hal-hal yang dapat merusak pengurapan itu. Di dalam kitab Pengkhotbah pasal 10, mari kita lihat sama-sama saudara-saudara. Pengkhotbah pasal yang ke-10 berkata demikian. Pengkhotbah pasal 10 ayat 1, lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Lalat yang mati menyebabkan urapan berbau busuk, menyebabkan minyak yang wangi, menyebabkan minyak yang baik itu, pengurapan itu menjadi berbau busuk. Saudara-saudara, kita harus hati-hati. Jangan sampai ada lalat-lalat rohani yang menyebabkan urapan Allah itu yang seharusnya berbau harum, saudara-saudara, berbau wangi semerbak, malah akhirnya menjadi berbau busuk. Jangan sampai. Apa itu lalat-lalat secara rohani? Itulah dosa. Jangan sampai, saudara-saudara, kemudian pengurapan Allah itu dirusak oleh hal-hal yang berbau dosa dalam hidup kita. Saudara-saudara, kita harus jaga baik-baik. Pengurapan Allah perlu kita jaga. Saudara-saudara, pengurapan Allah di dalam kitab Mazmur pasal 133 dilambangkan dengan ketika Harun diurapi menjadi imam, sebuah persatuan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, ke leher jubahnya dan seterusnya. Minyak yang baik, pengurapan itu, saudara-saudara, selalu disertai dengan persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Itu sebabnya, saudara-saudara, jangan sampai ada yang merusak persekutuan antara kita sebagai tubuh Kristus. Jangan sampai. Kalau persekutuan kita sebagai sesama tubuh Kristus, sebagai sesama orang percaya itu dirusak, menjadi rusak, berarti itu juga sama seperti minyak urapan yang di dalamnya ada lalat-lalat yang busuk, lalat-lalat yang mati, merusak pengurapan itu menjadi berbau busuk. Di dalam kitab Pengkhotbah pasal 9, sekarang kita kembali lagi dalam kitab Pengkhotbah, tadi kita lihat pasal 10, bagaimana makna daripada pengurapan itu. Pengurapan itu adalah sebagai lambang daripada sebuah kesukaan. Pengkhotbah pasal 9 ayat 8 dikatakan demikian. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Kalau kita melihat mulai dari ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat sesudahnya, maka konteks daripada ayat ini adalah biarlah kita bersukacita senantiasa dalam hidup kita. Bersukacita, menikmati, mensyukuri akan segala berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Jadi pengurapan Allah
membuat kita selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Saudara-saudara, kita harus menjaga jangan sampai ada lalat-lalat rohani yang merubah, yang merusak pengurapan Allah itu, sehingga bukan keharuman, bukan kewangian yang keluar, yang semerbak dari kehidupan kita, tetapi malah berbau busuk. Ingat Wahyu pasal 6 ayat yang ke-6, ketika akan datang cobaan ke dalam dunia ini, secupak gandum sedinar harganya, 3 cupak jelai sedinar harganya. Tetapi malaikat itu berkata, jangan engkau rusakkan minyak dan air anggur itu. Saudara, jaminan kita di hadapan Tuhan, jaminan berkat, jaminan perlindungan, jaminan sukacita dalam segala perkara adalah ketika urapan Roh Kudus terus terjaga di dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.